Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman, pada umumnya petani di Indonesia itu memiliki lahan lebih dari 1 hektar per orang. Nah, yang buruh tani ini yang menjadi miris karena luasan lahannya ini hampir tidak memiliki, statusnya hanya menggarap lahan dari para tuan tanah. Kalau kita melihat di Jawa Barat sendiri, di Indramayu, di Cirebon, di Subang, satu orang itu ada yang memiliki 50 hektar, ada yang sampai 100 hektar, ada yang lebih dari itu. Nah, teman-teman, dari tuan tanah inilah, ini nanti banyak penggarap-penggarap atau biasa disebut dengan istilah buruh tani. Kalau petaninya atau pemilik lahannya sendiri itu kaya, teman-teman. Jadi orang memiliki lebih dari 1 hektar itu kalau di Jawa itu harganya sudah miliaran. Artinya kategorinya itu sudah kaya sebenarnya. Nah, yang miris ini kan di buruh tani. Buruh tani yang tidak memiliki lahan, hanya mengandalkan tenaga untuk bisa menggarap tanah-tanah dari tuan tanah tersebut. Nah, ketika buruh tani ini misalnya semua nanti dimodernisasi menggunakan alat atau mesin pertanian, misalnya kontraktor pakainya John Deere yang besar, bukan lagi hand traktor. Misalnya di penyemprotan menggunakan drone dalam penyemprotannya. Terus setelah pemanenan menggunakan combine harvest misalnya. Nah, tentu buruh tani ini itu tergantikan posisinya dengan mesin. Nah, sehingga kalau yang terjadi itu maka tentu akan banyak pengangguran-pengangguran yang terjadi di bidang pertanian. Nah, tetapi kalau kita analisis kembali bahwa ketika misalnya semua menggunakan mesin, tentu efektifnya dalam menyelesaikan pekerjaan akan lebih mudah dibandingkan kita menggunakan buruh tani. Kenapa begitu? Karena kalau misal digarap 1 hektar menggunakan John Deere misalnya, traktor yang besar itu, 1 hektar itu bisa selesai dalam 1-2 hari. Nah, tapi kalau menggunakan hand traktor yang dipakai membajak sawah, tentu tidak bisa selesai dalam 2 hari. Begitu juga ketika kita menggunakan alat pertanian drone untuk menyemprot. Nah, 1 hektar itu cuma berapa menit selesainya. Dibanding kalau kita menggunakan tenaga manusia, menyemprotnya itu kan beberapa lama. Menggunakan combine harvest, misalnya yang sering digunakan untuk memanen itu, dalam 1 hektar ini ya paling 2-3 jam atau paling maksimal 5 jam itu sudah selesai. Artinya dengan kita menggunakan mesin-mesin pertanian ini, walaupun sekiranya budgetnya atau penggunaan biayanya sama, tetapi minimal kita menghemat waktu. Kejadian di tahun kemarin 2023 atau di 2024 awal itu banyak teman-teman di daerah Banten itu karena tidak ada buruh untuk memanen ini padinya, akhirnya kelewat waktu panennya. Banyak yang terbuang dari padi yang sudah harusnya dipanen tapi belum ada orangnya. Nah, sehingga ini kan tidak produktif jadinya. Tapi ketika kita menggunakan mesin-mesin pertanian, tentu pasti akan lebih efektif. Pertanyaannya adalah, dari mana uangnya untuk bisa membeli mesin-mesin pertanian ini? Karena kalau kita mau hitung, misalnya John Deere itu paling murah 400 juta. Kita menggunakan drone, itu paling murah kurang lebihnya itu 150-200 juta. Kita mau membeli combine harvest, ya antanya sekitar 350 sampai dengan 500 juta.
Petani kalau mau membeli ini saya kira tidak akan mampu kecuali dia berpatungan. Nah, saya mau sedikit membahas ini, teman-teman. Sebenarnya satu desa itu sudah ada anggaran ketahanan pangannya 20%. Contoh kalau kita hitung misalnya dalam satu desa itu menerima 1,5 miliar. Dari 20% itu pasti kurang lebih 200 sampai 250 juta. Kalau untuk 1 tahun pasti belum bisa beli. Nah, misalnya digunakan untuk 2 tahun anggaran itu. Berarti ada anggaran 500 juta. Nah, 500 juta ini kan bisa dibelikan bertahap itu. Untuk membeli combine harvest, membeli drone, atau membeli jonder, mesin yang pengolahan yang lebih besar. Nah, masing-masing dari petani itu kan tetap membayar upah dari jonder itu untuk biaya pemeliharaan. Nah, ini kan yang tidak digunakan maksimal oleh kepala desa. Yang ada itu hanya membeli sesuatu yang manfaatnya kurang sebenarnya. Dibanding ketika dia membeli alat-alat ini bisa dinikmati orang sedesanya. Nah, itu teman-teman. Jadi kan kalau satu-satu ini petani disuruh membeli ini pasti berpikir kapan balik modalnya. Apalagi lahannya cuma 20 are misalnya. Kan tidak logik untuk dia membeli. Tapi ketika desa memfasilitasi itu, dia di dalam musrembang diusulkan untuk membeli jonder, membeli combine harvest, membeli drone, itu kan pasti bisa direalisasikan, bisa dianggarkan oleh satu desa. Sekarang ini usia atau jabatan dari kepala desa itu 7 tahun. Artinya dalam 7 tahun ini anggaran ketahanan pangannya itu bisa untuk membeli drone, bisa untuk membeli jonder, bisa untuk membeli combine harvest. Karena pada prinsipnya ketika itu yang mereka lakukan, maka efek domino yang ditimbulkan dari membeli alat ini itu kan luas gitu. Petani ini bisa terbantu. Tentu ada biaya-biaya maintenance yang harus dikeluarkan oleh petani. Membeli solar, membayar operator, itu kan tentu ada. Nah, tetapi minimal petani ini kan terbantu. Contoh misalnya drone, 1 hektar. Drone ini hanya 1 jam, selesai menyemprot 1 hektar. Tapi kalau tenaga manusia, itu butuh berapa orang? Ah, itu kan. Artinya dengan kita desa memfasilitasi ketersediaan dari alat-alat pertanian ini, tentu banyak hal-hal yang bisa diselesaikan dari masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Nah, di situ kan di anggaran 20% ada beberapa macam, misalnya ada stunting atau ada apa. Tetapi ketika petani ini mengusulkan ke kepala desanya dan direspon baik, disampaikan dengan penuh analisis yang baik, tentu hal itu bisa terwujud. Nah, misalnya lagi di BUMDes. BUMDes itu kan sebenarnya adalah perusahaan desa yang bisa mengelola keuangan yang ada di desanya. Nawacitanya itu seperti itu. Nah, tetapi hari ini kita melihat tidak banyak BUMDes yang bergerak untuk bisa meningkatkan modal usahanya. Nah, apa salahnya misalnya BUMDes ini menyediakan alat-alat pertanian, menyediakan pupuk, menyediakan pestisida sesuai dengan apa kebutuhan dari petani-petani itu. Nah, ketika misalnya BUMDesnya ini memiliki modal besar, tentu efek domino yang ditimbulkan dari putaran uang yang ada di desanya itu akan semakin berkembang. Nah, tetapi terkadang orang-orang yang dipasang ini untuk di bagian-bagian BUMDes dan segala macamnya ini tidak tahu, tidak ada visi dan misinya, sehingga habis masa periodenya tidak ada kelihatan apa yang dihasilkan setelah dia menjabat. Nah, itu teman-teman. Jadi saya menghimbau saja kepada teman-teman di desa yang yang belum bergerak BUMDesnya, uang ketahanan pangan dari desanya belum menghasilkan apa-apa. Coba nanti di musrembang itu diusulkan bagaimana kalau ketahanan pangan 20% itu dibelikan jonder, dibelikan combine harvest, dibelikan drone untuk bisa menunjang
kelancaran pertanian yang ada di desa tersebut. Termasuk untuk para bumdes-bumdes yang belum mempunyai usaha yang berjalan, coba siapkan di situ. Dari masa bumdesnya kalah sama toko-toko yang ada di desa-desa itu. Kenapa Anda menyiapkan pestisida, menyiapkan pupuk di situ, sehingga distribusinya itu akan lebih cepat gitu kan, karena otomatis dalam satu desa itu kan akan membeli di situ seperti itu. Nah, persoalan-persoalan lain tentunya itu kan bertahap di desa itu, tapi minimal alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kesuksesan pertanian ini semestinya desa menyiapkan itu. Agar apa? Agar semua yang sekiranya nanti ini menjadi hambatan teman-teman petani untuk bisa maksimal di pertaniannya, itu bisa difasilitasi oleh desa atau dana desa yang ada di desa tersebut. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini bisa memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan di daerah teman-teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.